Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita masuk ke bab gelombang mekanik. By the way, ada yang kangen ke pantai gak nih? Kalau lihat pantai, bawaannya kan apa? Pengen nyebur, pengen berenang ya kan? Ketika kamu berenang di pantai, apa yang terjadi? Kamu akan terhempas ombak, ya kan? Kalau terhempas ombak, pasti terasa ada tekanan yang kamu rasakan. Nah, mengapa kok bisa begitu, yo? Mengapa ada tekanan yang kamu rasakan? Ini bukan tekanan hidup loh ya, bukan. Ya, karena ada energi yang merambat melalui ombak. Kalau melalui ombak berarti yang namanya gelombang air laut itu butuh perantara dong. Nah, itulah yang dimaksud apa? Gelombang mekanik. Contohnya adalah apa? Gelombang air laut. Terus apa itu gelombang? Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Di kelas 10 kan kalian pernah belajar yang namanya getaran harmonik sederhana. Getaran. Apa itu getaran? Gerak bolak-balik pada titik setimbangnya. Nah, di awal tadi kita sudah tahu kalau gelombang permukaan air laut tadi itu termasuk gelombang apa? Mekanik. Sekarang misalkan ada botol seperti yang ada di gambar ini. Ini terapung-apung di tengah laut. Terus pada saat itu, misalkan tidak ada angin yang berembus. Kira-kira botolnya ini akan hanyut terbawa ke pantai atau dia tetap diam di situ. Nah, kalau tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, artinya tidak ada angin ya. Maka apa yang terjadi? Botol hanya akan naik dan turun. Nah, naik turun saja. Ikut ke pantai nggak bisa. Dengan catatan tidak ada angin loh ya. Nah, artinya apa? Gelombang itu hanya memindahkan energi, bukan apa? Bukan materi. Nah, yang berpindah, yang merambat itu hanya energinya saja, materinya enggak. Begitu pula airnya juga enggak. Nah, kalau misalkan tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Kalaupun misal ada sampah di tengah laut, kok bisa sampai di tepi pantai? Nah, itu karena ada angin yang mendorongnya atau yang menariknya sampai ke pantai gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, nah perlu kalian pahami ada 3 subbab yang akan kita bahas, yaitu klasifikasi gelombang, besaran-besaran gelombang, dan karakteristik atau gejala gelombang. Pada video part yang pertama ini, yang akan kita bahas adalah yang subbab A dan subbab B. Yang subbab C kita lanjutkan di video part yang kedua. Oke, sekarang kita masuk yang subbab A, klasifikasi gelombang. Yang pertama berdasarkan mediumnya, perlu atau tidaknya suatu medium. Ada yang namanya gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perambatan energinya memerlukan medium atau perantara. Contohnya apa? Contohnya itu tadi gelombang bunyi, gelombang pada tali, ya kan? Gelombang air laut yang di awal tadi, dan lain sebagainya. Ada juga gelombang elektromagnetik. Apa itu? Gelombang yang perambatan energinya dapat melalui medium ataupun juga dapat tanpa adanya medium. Nah, contohnya adalah gelombang cahaya, sinar X, terus gelombang radio, gelombang TV, dan lain sebagainya. Itu tadi berdasarkan medium. Nah, yang kedua ini berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudo itu ada yang namanya gelombang berjalan. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang yang amplitudonya itu tetap di setiap titik yang dilalui gelombang tadi. Nah, contohnya adalah gelombang pada tali yang panjang. Ada juga gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu adalah gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Contohnya adalah gelombang pada senar gitar. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner ini akan kita bahas lebih dalam di bab selanjutnya. Klasifikasi gelombang yang ketiga ada yang berdasarkan arah getarnya.
Berdasarkan arah getar, ada yang namanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya apa? Gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air, dan gelombang cahaya. Nah, bentuknya itu adalah seperti ini kira-kira. Setiap pulsa di sini, apa maksudnya pulsa? Pulsa itu gelombang, kalau misalnya, misal tali kamu hentakkan sekali. Nah, hentakan sekalinya nih loh. Hentakan sekali. Nah, ini namanya pulsa. Nah, pulsa gelombang namanya ya. Maka yang terbentuk adalah adanya bukit dan lembah. Nah, seolah-olah ada lembah. Ini bukit. Nah, ini pulsa gelombang, satu pulsa gelombang, satu pulsa lagi, satu pulsa lagi. Nah, seperti itu ya. Ada yang namanya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah perambatannya. Contohnya yaitu gelombang pada selingki atau gelombang bunyi. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau tadi arah getar tegak lurus dengan arah perambatan, sekarang arah getarnya searah dengan arah perambatan. Sehingga kalau selingki digetarkan, nah maju mundur seperti ini, akan terbentuk renggangan, rapatan, dan seterusnya. Nah, itu tadi jenis-jenis gelombang ya. Ada yang berdasarkan medium, berdasarkan amplitudo, dan berdasarkan arah getar. Sekarang kita masuk ke subbab yang B, yaitu besaran-besaran gelombang. Nah, besaran yang pertama yaitu panjang gelombang yang disimbolkan lambda. Panjang gelombang itu adalah jarak satu gelombang. Lah, satu gelombang itu yang gimana? Nah, kalau gelombangnya itu transversal seperti ini, maka di sini ada yang namanya bukit. Nah, bukit, lembah. Berarti di sini ada bukit A, B, C, ada bukit E, F, G. Nah, di sini ada lembah C, D, E, dan lembah G, H, I. Di titik tertinggi dari bukit itu ada yang namanya puncak. Terus di titik terendah dari lembahnya itu ada yang namanya dasar. Nah, puncak B dan F, dasar D dan dasar H. Simpangan terbesarnya disebut amplitudo. Nah, A yang simbolnya A ini ya. Ini amplitudo. Pada gelombang transversal yang dikatakan satu lambda atau satu panjang gelombang itu adalah jarak satu bukit dan satu lembah. Contohnya seperti ini. Satu bukit, satu lembah berarti titik dari A sampai di titik E. Nah, ini adalah satu lambda, satu bukit dan satu lembah. Atau bisa juga jarak antar puncak. Nah, jarak antar puncak itu mana? Ini. Jarak antar puncak berarti dari sini, dari titik B sampai titik F. Nah, ini juga satu lambda. Atau bisa juga jarak antar dasar. Dasarnya D berarti sampai di titik H. Nah, ini juga satu lambda. Ini kalau gelombangnya transversal. Bagaimana kalau gelombangnya longitudinal? Nah, kayak ini tadi, ada rapatan, ada renggangan, ada rapatan, ada renggangan. Berarti ada namanya pusat rapatan. Ada yang namanya pusat renggangan. Nah, yang namanya satu lambda atau satu panjang gelombang itu adalah jarak satu rapatan dan satu renggangan. Oh, berarti jarak dari titik ini sampai ke renggangan ini. Nah, ini namanya satu lambda. Atau bisa juga jarak antar pusat rapatan. Berarti pusat rapatan ini sampai pusatnya rapatan di sini. Satu lambda. Atau bisa juga jarak antar pusat renggangan. Antar pusat renggangan berarti sini. Nah, sampai pusat renggangan sebelahnya. Nah, ini namanya apa? Ini satu lambda. Besaran yang kedua yaitu periode dan frekuensi. Nah, kalau periode itu disimbolnya T besar, disimbolkan dengan huruf T besar. Apa itu periode? Nah, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu panjang gelombang. Tadi kan sudah tahu, satu panjang gelombang seberapa sih? Nah, waktu untuk menempuhnya itu disebut periode. Maka kalau dibuat rumusnya, periode T besar itu adalah waktu
bergetarnya dibagi dengan banyaknya gelombang. Nah, waktu getaran dibagi banyaknya gelombang. Sedangkan kalau frekuensi, simbolnya F kecil, itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap detik atau setiap waktunya. Kalau dibuat rumusnya, maka frekuensi F kecil itu sama dengan banyaknya gelombang dibagi waktu bergetarnya. Oke, paham ya bedanya ya antara periode dan frekuensi. Nah, kalau kita lihat dari dua rumus ini, periode dan frekuensi, ini saling berbanding terbalik. Nah, T sama dengan T kecil per N, F sama dengan N per T, ya kan? Berarti hubungan antara T dan F itu adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Di mana T itu adalah periode, satuannya sekon, dan F atau ini F kecil ya, ini F kecil bukan F besar, F kecil. Nah, ini frekuensi, satuannya adalah Hertz. Kemudian besaran yang ketiga yaitu cepat rambat gelombang. Cepat, yang namanya kecepatan, ya kan? Jarak yang ditempuh gelombang setiap satuan waktu. Nah, cepat rambat gelombang ini konsepnya sama dengan kecepatan pada gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, masih ingat rumus GLB? Rumus GLB, ya kan? GLB. Ini L, nah GLB. Rumus GLB gimana? V sama dengan S per T. Nah, jarak dibagi waktunya. V sama dengan S per T. Ketika T-nya atau waktunya itu sama dengan satu periode, satu T besar, maka S-nya, jarak S-nya, maka S sama dengan 1 lambda. Nah, ketika waktunya itu satu periode gelombang, maka berarti jarak S, jarak yang ditempuh oleh gelombang tadi adalah 1 lambda. Nah, rumus V sama dengan S per T ini bisa kita ganti. Kita ganti menjadi V sama dengan S-nya adalah 1 lambda. Berarti sama dengan lambda dibagi dengan waktunya adalah satu periode, T besar. V sama dengan lambda per T. Loh, kan tadi 1 per T itu kan sama dengan apa? Frekuensi. Nah, berarti V itu juga sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, ini adalah rumus cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda per T, periode, atau V juga sama dengan lambda kali F, frekuensi. V atau cepat rambat ini satuannya adalah meter per sekon. Nah, kalau lambda satuannya apa? Meter. Frekuensi satuannya apa? Satuannya Hertz tadi ya. Periode satuannya apa? Sekon. Nah, gitu ya. Sekon. Oke, di sini ada contoh soal yang pertama. Pada permukaan sebuah danau terdapat 2 buah gabus yang terpisah satu dengan yang lainnya sejauh 60 cm. Nah, kita langsung tulis ya. Jarak antar gabus berapa? 60 cm. Jarak gabus sama dengan 60 cm atau 0,6 meter. Keduanya naik turun sebanyak 20 kali dalam waktu 10 detik. Nah, naik turun 20 kali itu artinya apa? Berapa gelombang? Nah, 20 kali dalam waktu 10 detik berarti banyaknya gelombang itu sama dengan 20 kali. Waktunya 10 detik sama dengan 10 detik. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan apa? Frekuensi atau periode. Nah, paling gampang kita bisa pakai yang frekuensi. Frekuensi itu sama dengan N per T. N per T. Ya kan? N-nya berapa? 20. Dibagi T-nya 10. Nah, coret berarti sama dengan 2 Hertz. Itu adalah frekuensinya. Terus kita lanjutkan. Jika salah satu gabus berada di puncak gelombang. Nah, kita bayangkan dulu. Satunya ada di puncak gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang. Sedangkan di antara kedua gabus itu terdapat satu bukit gelombang. Kita coba gambarkan. Nah, misalkan tadi kan satunya ada di puncak gelombang.
katakan ada di sini. Seret. Anggap aja ini gambarnya lurus ya. Satu puncak gelombang, kemudian ada di antaranya ada satu lembah, terdapat satu bukit. Nah, satu bukit, kalau satu bukit berarti otomatis di sini ada lembah. Terus satunya ada di dasar. Nah, kira-kira seperti ini. Ini anggap aja lurus ya. Lurus loh. Tik 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 tik. Nah, seperti ini. Ini tadi jarak antar gabusnya berapa? 60 cm atau 0,6 meter. Berapa lambda sih ini? Coba kita perhatikan. Antar puncak itu berapa? 1 lambda. Loh. Ini kan 1 lambda. Terus di sini berapa? Ayo, berapa ini ya? Setengah lambda. Loh. 1 sama setengah berarti 1,5 lambda atau 3/2 lambda. Nah, di sini ya. Berarti dia 3/2 lambda jarak antar gabusnya. Yang ditanyakan, tentukan cepat rambat gelombang pada permukaan danau. Berarti itu kan apa? V sama dengan berapa? V itu apa? V sama dengan lambda dikali F atau lambda per T ya kan? Karena kita pakai frekuensi berarti lambda kali F. Lambdanya berapa? Nah, kita cari dulu lambdanya. 3/2 lambda itu sama dengan berapa? 0,6 meter. Berarti lambda sama dengan 0,6 dibagi 3/2 atau dibuat perkalian berarti dikali 2/3 sama dengan 0, ini berapa ini? 0,2 kali 2. 0,2 ya kan? Kali 2 berarti 0,4 meter. Itu lambdanya. Dan sekarang kita masukkan V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 0,4. Dikali frekuensinya tadi ketemu ini kan? Nah, yang pakai ini dan ini. Nah, berarti dikali frekuensinya 2. Berarti sama dengan 0,8 meter per sekon. Nah, masih gampang. Itu tadi cepat rambat gelombang pada permukaan air. Bagaimana sekarang jika gelombang itu merambat melalui zat padat? Contohnya adalah sebuah dawai atau tali. Nah, sekarang kita akan menentukan cepat rambat gelombang pada dawai. Nah, ini adalah alat yang digunakan oleh Melde untuk menentukan cepat rambat gelombang transversal pada dawai atau tali. Nah, yang ini adalah generator frekuensi. Kemudian ini adalah osilator mekanik. Nah, yang ini adalah talinya. Kemudian di sini ada katrol dan di sini ada beban. Dalam kondisi mati, nah osilatornya dalam kondisi mati, talinya ini sebenarnya geraknya lurus Mas Yan. Masih lurus, bukan kok terbentuk gelombang seperti ini. Ketika ini sudah dinyalakan, osilatornya sudah bergetar seperti itu, maka akan muncul gelombang, kemudian dipantulkan dari sini, ujung sini, dipantulkan seperti ini. Sehingga yang terbentuk muncul adanya simpul dan perut. Nah, ini nanti akan dibahas di bab selanjutnya yang masalah simpul perut. Sekarang kita ingin menentukan kecepatan rambatan gelombang pada dawai. Kemudian beban ini fungsinya untuk apa? Untuk menegangkan talinya. Nah, percobaan ini dilakukan dengan mengganti beban yang ini tadi. Mengganti bebannya ditambahi kayak gitu. Sehingga otomatis talinya akan semakin tegang. Nah, ganti bebannya ini kan berarti sama aja dengan kita memberikan F atau gaya. F-nya ini kan sama aja dengan berat beban atau sama dengan massa beban dikali percepatan gravitasi. Nah, tali T ini ya, tegangan talinya T itu akan semakin besar kalau F-nya diperbesar. Nah, kayak gitu. Kemudian percobaannya dilakukan juga dengan mengganti jenis talinya atau jenis dawainya. Jenis dawai yang dimaksud itu adalah massa tali per panjang talinya atau ditulis mu. Nah, mu sama dengan massa tali per panjang tali.
Hasil dari percobaan Melde itu ternyata didapatkan V atau cepat rambat gelombangnya itu sebanding dengan akar F. Ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, ternyata cepat rambat itu juga sebanding dengan seper akar mu. Apa mu tadi? Nah, mu ini ya, massa tali per panjang tali. Sehingga dari dua hasil ini bisa kita tentukan V itu ternyata sebanding dengan akar F per mu. Berdasarkan dari hasil percobaan, konstantanya yang didapatkan itu adalah 1. Sehingga rumus ini bisa kita nyatakan V itu sama dengan akar F per mu. Di mana mu-nya, mu itu kan tadi sama dengan massa per panjang tali. Sehingga V bisa kita nyatakan juga sebagai akar F per mu. Mu-nya sama dengan M per L. Berarti kalau saya buat perkalian menjadi L per M dibalik ya kan. Berarti F dikali L dibagi M. Ini massa siapa? Massa tali. Massa tali. Ini massa tali per L tali. Nah gitu ya. Bedakan antara massa tali MT dengan massa beban. Massa beban ini ngaruh kemana? Nah ngaruhnya ke F. F itu kan sama dengan massa beban dikali percepatan gravitasi. Nah ini adalah rumus cepat rambat gelombang pada dawai. Saya tandai seret. Nah ada. Rumus ini juga masih bisa kita rubah lagi. Ingat massa tali. Kan rho atau massa jenis itu sama dengan massa per volume ya kan. Bedakan juga kalau nulis V kecepatan dan V volume. Nah, kalau yang V volume itu V besar, V kecepatan V kecil. Saya kasih tanda seperti ini. Lanjut. Rho sama dengan M per V, berarti massa itu kan sama dengan rho dikali volume. Nah, volume itu kan sama dengan apa? Luas penambang dikali panjang. Nah, kalau bentuknya tali berarti luas penambang tali dikali panjang tali. Nah, berarti V ini ya, V volume itu sama dengan luas penambang tali dikali panjang tali. Sehingga massa itu sama dengan rho dikali apa? A dikali L, rho AL. Ini massa tali MT. Nah, kalau massa tali ini rumus ini kita masukkan ke dalam rumus ini, bisa kita dapatkan rumus baru lagi. Nah, kita tulis di sini. V sama dengan akar F dikali L dibagi massa talinya kita masukkan di sini. Jadi rho dikali A dikali L. Loh, di sini ada L, di sini ada L. Kita coret loh. Berarti V itu sama dengan akar F per rho dikali A. Nah, ini adalah bentuk lain dari cepat rambat gelombang pada dawai. Oh ya, ini silahkan kalian koreksi rumus yang ada di buku Saguvindo, rumus 2.7. Itu masih ada L, itu typo ya. Silahkan diperbaiki biar nanti nggak tersesat. Oke? Oh iya, perlu kalian pahami lagi, kalau misalkan ini tadi kan jenis dawainya diganti. Jenis dawai massa tali per panjang tali. Nah, kalau misalkan talinya sama, tapi panjang tali berbeda, apakah mu-nya tetap sama atau beda? Nah, kalau misalkan jika, tulis di sini ya, jika jenis tali sama, tetapi panjangnya beda. Nah, tapi panjang beda, maka mu-nya gimana? Mu itu tadi sama dengan massa per panjang. Kalau panjangnya diperbesar, massa talinya berubah nggak? Berubah, otomatis juga naik juga. Nah, oleh karenanya mu-nya itu akan tetap sama. Mu sama. Jadi langsung berarti kalau dibuat perbandingan antara cepat rambat tali yang kondisi pertama dengan tali yang kedua, jenisnya sama tapi cuma panjangnya dibuat lebih panjang. Nah, ngaruhnya kemana? Ngaruh apa enggak? Nah, gitu loh. Berarti jenis dawainya atau mu-nya tetap sama, enggak ngaruh ya.
Nah, biar lebih paham, di sini ada contoh soal yang kedua. Dalam perangkat percobaan Melde kayak tadi, senar yang ditegangkan memiliki panjang 1 meter. Kita langsung tulis ya. L-nya itu sama dengan 1 meter. Massa tali sama dengan 25 gram. Hati-hati menulis massa tali dan massa beban. Massa tali sama dengan 25 gram. Jika massa bebannya digantung, M besar, berarti ini M tak tambah lagi biar mantep, biar enggak sama massa beban. Nah, sama dengan 250 gram. Tentukan cepat rambat gelombang transversal yang merambat dalam senar tersebut. G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ingat rumusnya tadi apa? Rumusnya V itu kan tadi sama dengan akar F per mu. F itu apa? Gaya yang diakibatkan oleh beratnya si beban. Berarti sama dengan akar massa beban dikali G. Massa beban yang besar di situ ya. Massa beban dikali G dikali mu. Mu tadi apa? M per L. Kalau dibuat perkalian menjadi L per M. Berarti L di sini ya, di atas L. Dibagi dengan massa siapa? Massa tali MT. Sama dengan akar massa bebannya berapa? 250. Di sini nggak tak rubah karena bisa perbandingan sehingga bisa langsung coret. Nah, gini ya. Di sini adalah 250 dibagi dengan ini dikali 2 aja. G-nya 10, L-nya 1 meter. MT-nya 25. 25 coret, ini coret berarti tinggal 100. Nah, sama dengan akar 100. Sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan pada dawai. Besaran yang keempat, yang terakhir, besaran yang terakhir, ini ada yang namanya fase gelombang. Apa itu fase gelombang? Fase gelombang itu menunjukkan keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah getarannya. Contohnya seperti ini. Nah, ada suatu gelombang di mana di situ ada titik P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Gitu ya. Seperti yang di gambar ini. Nah, titik P ini bukan puncak loh ya, bukan puncak. P ini bukan puncak. Puncaknya sekitar ada di sini. Di P-nya ada di sini. Nah, tinggi antara P, S, T, W, X ini sama, yaitu sebesar Y. Simpangannya sama. Simpangan P, S, T, W, X ini sama, yaitu sebesar Y. Sedangkan simpangan antara simpangan Q, R, U, dan V ini juga sama, yaitu min Y. Terus gelombang ini sumbernya dari kiri, dari sini. Sehingga merambatnya dari sini, seret ke bawah. Oleh karenanya P ini tandanya ke bawah. Ada anak panah ke bawah. P ke bawah, arah geraknya ke bawah. Q masih ke bawah. Nah, ini naik ke atas. Titik R naik ke atas. S titik naik ke atas. Titik T turun ke bawah, U turun, V naik, W naik, X turun. Untuk menyatakan dua titik itu sefase atau berlawanan fase, nah ada syaratnya. Syaratnya seperti ini. Ada 3 indikator atau 3 syarat, yaitu simpangannya gimana, arah geraknya gimana, jaraknya gimana. Kalau dua titik dikatakan sefase atau fasenya sama, itu adalah ketika simpangannya sama, arah geraknya sama, terus jaraknya itu kelipatan 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, dan seterusnya, n lambda. Itu maka dikatakan apa? Fasenya sama atau sefase. Sedangkan dua titik dikatakan berlawanan fase itu adalah ketika simpangannya besarnya sama tapi berlawanan tanda. Contohnya ini tadi, titik P dan titik Q atau titik P dan titik R ini dia dikatakan besarnya sama tapi berlawanan tanda, yaitu plus dan minus simpangannya loh ya. Sedangkan arah geraknya itu berlawanan. Contohnya apa ini? Berlawanan itu kan apa? Ini kan tanda ini, anak panah bawah, satunya anak panah ke atas. Ini namanya berlawanan. Kalau sama berarti titik panah ke bawah, ini panah ke bawah, ini panah ke bawah. Nah, itu arah gerak ya. Ini anak panah, ini arah gerak. Sedangkan jaraknya kalau yang dikatakan berlawanan fase itu adalah kelipatan ganjil dari setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda, 7/2 lambda, dan seterusnya. Contoh,
Kalau titiknya itu titik, misal titik P dan T, misal P ini ya, P sama T. Kita lihat dari simpangannya dulu. Simpangannya gimana? Simpangannya P dan T sama-sama sebesar Y. Berarti simpangannya apa? Simpangannya sama. Nah, simpangan sama. Kemudian dari arah gerak. Arah geraknya gimana? Arah geraknya P dan T, arah geraknya sama-sama ke bawah. Berarti arah geraknya sama. Kemudian jaraknya gimana? Antara P dan T, ini kan sama berapa ini? Ini sama dengan 1 lambda. Ini 1 lambda. Berarti berjarak 1 lambda. Nah, cocok ya? Oh, berarti dikatakan titik P dan T itu sefase. Nah, titik P dan T itu dikatakan sefase. Atau titik P dan T memiliki fase yang sama. Contoh lagi. Titik mana? Titik misal aja P dan S. Titik P dan S. Kita tinjau dari simpangan. P dan S sama, simpangan sama. Kemudian kita tinjau dari arah gerak. Arah geraknya P ke bawah, S ke atas. Berarti arah gerak tidak sama. Arah gerak tidak sama. Nah, tidak sama dengan ya. Terus kalau kita tinjau dari jaraknya P dan S. Ini berapa ini? Apakah dia 1 lambda atau 2 lambda atau 3 lambda? Enggak. Berarti dia jaraknya tidak sama dengan n lambda, ya kan? Tidak sama dengan n lambda. Harusnya kalau fasenya sama itu 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya, atau n lambda. Berarti titik P dan S ini memenuhi ini juga enggak? Enggak. Nah, lihat, besar sama berlawanan. Besar sama kan? Berlawanan tanda. Nah, enggak berlawanan tanda. Dia gimana? P dan S sama-sama plus Y. Berarti tidak berlawanan. Harusnya kan berlawanan. Nah, berarti juga bukan berlawanan. Nah, artinya apa? Titik P dan S dia dikatakan tidak sefase. Tidak sefase. Contoh lagi yang ketiga. Titik apa sekarang? Titik misalkan P dan R. Nah, P dan R ini. Sekarang PR. Titik P dan R. Kita tinjau dari simpangan P dan R. P dan R ini besarnya sama, yaitu Y. Tapi berlawanan tanda, satunya positif, satunya negatif. Nah, cocok. Berarti simpangan cocok dengan siapa? Cocok dengan yang berlawanan fase ini. Simpangan berlawanan tanda. Terus bagaimana kalau kita tinjau dari arah geraknya? P dan R, arah geraknya berlawanan, satu ke bawah, satunya lagi ke atas, berarti berlawanan. Nah, satunya lagi jaraknya gimana? P dan R itu berapa? Yo, P dan R itu setengah lambda loh. Ini setengah jadinya 1. Setengah lambda. Jarak sama dengan setengah lambda. Oh, berarti dikatakan dia titik P dan R itu adalah berlawanan fase. Nah, gitu ya. Bisa menentukan yang mana sefase, yang mana tidak sefase, dan yang mana berlawanan fase. Kalau yang sefase itu semuanya sama. Kalau yang berlawanan fase, dia semuanya berlawanan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, biar lebih paham nih, di sini ada 2 soal latihan. Silahkan di pause videonya
dan dicoba dikerjakan di bukunya masing-masing. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah atau juga bisa bertanya di grup WA. Oke, sekian untuk gelombang mekanik part yang pertama. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.